Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ucapkan Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa di channel Roti Hidup, channel yang berisi khotbah singkat, kesaksian dan pengalaman pelayanan gereja yang dapat menginspirasi kita untuk bertumbuh di dalam iman dan pengharapan dan berdampak bagi sesama. Tuhan Yesus baik bagi saya dan saudara-saudara. Tuhan Yesus mempunyai rencana yang indah di dalam hidup saya dan saudara-saudara. Oleh sebab itu, marilah kita bersyukur, karena ketika kita bersyukur, kita akan merasakan hadirat Allah mengisi hati dan pikiran kita, dan menguatkan iman kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, khotbah singkat di pagi hari ini saya beri judul Melangkah dengan Iman, Membangun Fondasi yang Kokoh di Tahun yang Baru. Marilah kita berdoa sejenak sebelum kita memulai. Kita berdoa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang dahsyat dan Allah yang luar biasa, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur atas segala belas kasihan-Mu dalam hidup kami, atas segala pertolongan-Mu. Kami masih diberikan nafas kehidupan, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengawali akan setiap aktivitas tugas pekerjaan kami hari ini, kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Karena siapakah kami ini? Manusia yang penuh dengan kelemahan, manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kami membutuhkan pimpinan dan penyertaan Tuhan ketika kami mau melangkah mengisi hari-hari hidup kami. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mengundang Roh Kudus Tuhan hadir saat ini, memberikan pengertian-pengertian yang baru, menguatkan dan menuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, sama-sama katakan, amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita masih dalam suasana merayakan awal tahun yang baru. Adalah sebuah karunia ketika kita masih boleh mendengar Injil sebagai kabar baik. Dan sebagai orang percaya, ketika kita sedikit memandang ke belakang, kita boleh bersyukur. Kita masih boleh memasuki tahun yang baru ini dan melangkah maju dengan membangun dasar iman yang kokoh. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita merenungkan firman Tuhan hari ini yang saya ambil dari kitab Ibrani 11 ayatnya yang pertama yang berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan mengajarkan bahwa iman adalah fondasi atau dasar bagi orang percaya. Sebagaimana seorang arsitek membangun sebuah bangunan di atas fondasi yang kokoh, demikian pula iman menjadi fondasi yang kokoh bagi kehidupan orang yang percaya. Harapan orang percaya akan sebuah kehidupan yang baik bukanlah sekedar keinginan kosong, melainkan sesuatu yang berakar dalam keyakinan kita
kepada Tuhan Sang Penolong, Allah yang menyediakan, Jehovah Jireh. Saudara-saudara, tantangan hidup seringkali menjadi ujian bagi iman kita. Namun ketika kita mengarahkan iman kita kepada Tuhan, kita dapat menghadapi setiap tantangan dengan keyakinan bahwa Dia memiliki rencana yang baik, rencana yang indah bagi saya dan saudara-saudara. Iman memberikan keberanian dan keteguhan hati di tengah tantangan, bahkan badai kehidupan sekalipun. Saudara-saudara, ada 5 poin penting yang ingin saya sampaikan lewat khotbah kita pada pagi hari ini. Poin yang pertama, memahami pentingnya fondasi iman yang kokoh. Saudara-saudara, fondasi iman yang kokoh adalah kunci untuk membangun kehidupan yang berpusat pada Kristus. Di dalam Matius 7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-25, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang orang bijak yang mendirikan rumahnya di atas batu, yang menjadi gambaran bagi kita untuk membangun hidup kita di atas fondasi yang kokoh, yaitu Kristus itu sendiri. Poin yang kedua, melihat kembali dan bersyukur. Artinya, saat kita melangkah di tahun yang baru ini, mari kita melihat kembali perjalanan hidup kita. Apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita sepanjang tahun yang lalu. Maka baiklah kita bersyukur untuk setiap anugerah, untuk setiap pengajaran, untuk setiap perlindungan Tuhan, untuk setiap pertolongan Tuhan yang sudah dinyatakan dalam kehidupan kita sampai saat ini. Fondasi iman yang kokoh dimulai dengan sebuah pengakuan syukur atas setiap karya Tuhan dalam hidup kita. Poin yang ketiga, menjaga iman di tengah tantangan. Saudara-saudara, tidak dapat kita pungkiri bahwa kehidupan ini penuh dengan tantangan, penuh dengan persoalan-persoalan hidup. Mungkin saja di awal tahun ini kita masih diperhadapkan dengan kondisi-kondisi seperti keterpurukan finansial, kita kehilangan pekerjaan. Mungkin saja kita masih mengalami sakit penyakit. Mungkin kita kehilangan orang yang kita kasihi. Mungkin kita sedang berada dalam suatu krisis spiritual dan kita kehilangan harapan. Dan begitu banyak persoalan-persoalan kehidupan lainnya. Saudara-saudara, dengan fondasi yang kokoh di dalam iman, kita tetap dapat melangkah dengan keyakinan bahwa Tuhan Allah akan selalu setia menolong orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Rasul Paulus di dalam kitabnya 2 Timotius 4 ayat 7, ia berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Poin yang keempat yang ingin saya sampaikan adalah membangun fondasi dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, fondasi iman yang kokoh tidak dapat dibangun tanpa firman Tuhan. Bagaimana kita dapat membangun fondasi iman yang kokoh jika kita tidak mengenal
dan tidak memahami firman Tuhan. Oleh sebab itu, bacalah firman Tuhan setiap hari, renungkanlah, dan mintalah pertolongan kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya kita dapat mempraktekkan firman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Poin yang kelima dan yang terakhir adalah berdoa untuk kekuatan dan hikmat. Saudara-saudara, kita membutuhkan kekuatan dan hikmat dari Tuhan untuk kita mampu membangun fondasi iman yang kokoh. Marilah kita bersatu di dalam doa, memohon agar Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita, memberi hikmat untuk kita mampu membuat keputusan-keputusan yang benar, dan kiranya Roh Kudus Tuhan membimbing langkah-langkah kita di tahun yang baru ini. Di akhir khotbah ini saya mau mengatakan bahwa melangkah dengan fondasi iman yang kokoh bukanlah sesuatu yang mudah. Tetapi kita yakin bersama Kristus, Dia akan memberikan kekuatan bagi kita. Dia akan memampukan kita untuk kita dapat menjalani hari-hari kehidupan kita di tahun 2024 ini. Dengan suatu keyakinan, Allah akan merancang kehidupan damai sejahtera bagi kita, sehingga kita dapat mengalami pertumbuhan rohani, menjadi saksi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita dalam setiap langkah kita di tahun yang baru ini. Amin.